Bab 725. Hari Kiamat Klan Api Suci. Muka warrior yang pun menjadi serius. Jika sama seperti yang dikatakan, maka dia jangan harap bisa membantu membalas dendam Remy, bisa hidup atau tidak masih sebuah pertanyaan. Dia bisa sembunyi di dalam pagoda Hongmeng tidak keluar, tapi jika formasi laksa api ini terus diaktifkan, apakah dia harus seumur hidup di dalam pagoda Hongmeng? Terus di dalam pagoda Hongmeng juga bukan paling aman. Pergi, cepat pergi. Sekarang pergi masih sempat, ujar roh pedang. Warrior yang mengepal erat sepasang tangan, pergi begitu saja, dia merasa tidak rela. Sekarang tidak pergi, nanti sudah tidak akan sempat lagi. Roh pedang berkata, sekarang di klan api suci setidaknya adalah 5 orang ke atas setengah suci, ditambah senior tua berambut merah. Meskipun gurumu ada di sini juga tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Sekarang kamu sudah mahir dalam keterampilan pedang ini, tapi jujur saja, asalkan mereka menyadari keberadaanmu, kamu pasti akan mati. Warrior yang diam sejenak, mendadak melihat ke arah bawah dan berkata, di pegunungan ini setidaknya ada 10.000 gunung api dan di dasar gunung api ini ada makhluk magma yang menakutkan. Jika meledakkan pegunungan ini, apakah bisa menenggelamkan klan api suci? Roh pedang pun kaget dan berkata, tapi kamu apakah pernah berpikir bagaimana cara meledakkan gunung api ini? Meskipun berhasil, kamu bagaimana melarikan diri? Siapa bilang kita sendiri yang meledakkan? Ujar warrior yang. Roh pedang mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin menggunakan monster pedang. Itu adalah monster pedang setengah suci, apakah kamu rela? Tidak ada kata rela atau tidak. Warrior yang berkata, di luar master setengah suci begitu banyak, apakah perlu takut tidak ada monster pedang? Roh pedang melihat sekilas warrior yang dan berkata, ingin meledakkan pegunungan laksa api ini, setidaknya membutuhkan 2 monster pedang setengah suci meledakkan diri sendiri, baru bisa meledakkan gunung-gunung api ini. Setelah gunung-gunung api ini meledak, meskipun tidak bisa menenggelamkan klan api suci, tapi setidaknya ada 3/4 klan api suci akan tenggelam. Jika makhluk yang ada di magma ini bukan berada di pengendalian klan api suci, maka klan api suci akan hancur. Kalau begitu hancurkan saja, ujar warrior yang. Ada satu masalah. Roh pedang berkata, ingin meledakkan gunung-gunung api ini berarti harus membiarkan 2 monster pedang setengah suci sendirian di pegunungan laksa api ini. Dengan kemampuan senior tua berambut merah, asalkan 2 monster pedang setengah suci ini meninggalkan sisimu, dia pasti akan langsung mengetahui. Jika mengetahui keberadaanmu, dia pasti akan seketika sampai di sini. Ini gampang. Asalkan aku dan 2 monster pedang muncul bersamaan, dia pasti akan datang menangkapku, asalkan dia mengejarku, maka kita sudah menang. Ujar warrior yang. Kamu ini sedang bermain api. Ujar roh pedang. Lagi pula aku juga sudah sering main. Ujar warrior yang. Kalau begitu, lakukan 1 kali lagi. Ujar roh pedang. Di sebuah geraha klan api suci, senior tua berambut merah dan 7 master setengah suci sedang bersiap mengaktifkan formasi besar klan api suci. Mendadak, mereka berdelapan serentak memandang ke arah yang sama. Dia muncul. Tidak tahu siapa yang berkata, 8 orang ini serentak menghilang dari tempat semula. Warrior yang berubah menjadi cahaya pedang terbang cepat ke arah dunia magma, kecepatan sangat cepat. Dari pegunungan laksa api sampai dunia magma hanya membutuhkan waktu belasan detik. Saat dia masuk ke dunia magma, 8 senior tua pun muncul di depannya. Sekarang ingin kabur,
Apakah tidak terlambat? Ujar Joas Qian. Di saat ini, cahaya pedang dari kejauhan terbang mendekat. Roh pedang pun muncul di samping warrior Yang. Sudah selesai? Tanya warrior Yang. Roh pedang mengangguk kepala. Hari ini, tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu lagi. Senior tua berambut merah membuka lebar sepasang tangan. Seketika muncul sebuah sangkar yang terbuat dari bara api. Sangkar ini tidak besar tapi berhasil mengurung semua orang yang ada. Joas Qian berkata, warrior Yang, kamu tenang saja, klan api suci tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu merasakan penyiksaan sadis di dunia ini, membuatmu merasa hidup lebih menderita dari mati. Tidak hanya demikian, kedepannya aku akan pergi ke benua pendekar hitam, menangkap semua orang yang ada hubungan denganmu, lalu di depanmu menyiksa mereka. Tidak, ini masih tidak cukup. Jika kamu ada anak laki-laki, aku akan membiarkan dia seumur hidup menjadi babu. Jika kamu ada anak perempuan itu lebih baik, aku akan membiarkan dia menjadi wanita penghibur. Aku akan menyiksa semua orang yang memiliki hubungan denganmu. Warrior yang sama sekali tidak memedulikan Joas Qian, menggerakkan tangan, niat pedang pun terkumpul. Warrior yang melihat sekilas 8 master setengah suci yang ada di depannya dan berkata, waktu itu aku sudah mengatakan karena si brengsek Joas Qian dan cucunya, aku akan membiarkan klan api suci menerima kerugian terbesar. Sebelumnya membunuh, itu hanyalah pembukaan saja. Kamu tidak akan ada kesempatan ini. Ujar senior tua berambut merah. Kalian pernah melihat kembang api? Tanya warrior yang secara mendadak. Senior tua berambut merah mengerutkan kening, merasakan firasat buruk. Aku sudah menyiapkan kembang api besar untuk klan api suci, mari kita lihat sama-sama. Warrior yang tersenyum, lalu menggerakkan batinnya. Duar, duar. Mendadak, di kejauhan 1000 mil terdengar suara ledakan kuat, bumi pun bergetar. Seketika, semua pendekar hitam klan api suci merasakannya. Semua pendekar hitam pun terbang keluar, melihat ke arah sumber suara dengan panik dan ketakutan. Tetapi ini hanya baru dimulai. Duar, 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 duar. Setelah 2 ledakan kuat ini, kemudian dilanjutkan dengan suara gerumuh terus-menerus. Suara gerumuh ini pun mulai bergema di klan api suci. Pendekar hitam yang lemah pun mulai mati karena suara keras ini. Di waktu bersamaan, dari pegunungan laksa api muncul pilar api membumbung tinggi ke langit. Hanya dalam sekejap mata, klan api suci pun diselimuti asap gunung api meletus, langit pun menjadi gelap. Klan api suci mulai goyah, magma dan debu asap pun mulai beterbangan di udara. Suhu menyengat ini langsung membuat pendekar hitam klan api suci yang ada berada di sekitar pegunungan laksa api mati. Magma bagaikan ombak laut, terdengar suara jeritan histeris yang tiada hentinya. Hari kiamat datang. Pegunungan laksa api. Muka 8 master setengah suci ini seketika pucat, tak terkecuali senior tua berambut merah. Kalian cepat pergi menyelamatkan anggota klan, bisa selamatkan berapa banyak selamatkan semuanya. Ingat jangan melawan makhluk magma itu. Senior tua berambut merah mengepal erat sepasang tangan. Energi yang kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya, bahkan nada bicara sedikit gemetar. Ayo. Tetua tertinggi lainnya pun tidak berani bimbang, langsung bergerak menerobos dimensi terbang ke arah magma dan asap debu. Kembang apinya bagus. Warrior yang pun tersenyum. Senior tua berambut merah menghirup napas dalam-dalam dan berkata, makhluk yang ada di dasar gunung api ini, bukan milik klan api suci. Makhluk yang ada di dasar gunung api ini jumlahnya sangat banyak.
Mereka tidak ada kesadaran, hanya ada niat membunuh. Kamu di saat pendekar hitam spesies penentang akan muncul melepaskan mereka, apakah tahu akan menimbulkan akibat fatal apa? Warrior yang membalikkan sepasang tangan dan berkata, ini ada hubungan denganku. Sambil berkata, energi hitam di badannya pun mulai memancar keluar. Senior tua berambut merah pun mengamuk, berkata satu kata demi satu kata, hari ini, meskipun kamu lari ke ujung dunia, aku juga akan membunuhmu. Selesai berkata, bam! Sebuah bara api mendadak meledak keluar dari badan senior tua berambut merah, bagaikan kekuatan gunung meletus, membawa aura yang menghancurkan langit bumi. Hampir di waktu bersamaan, warrior yang mengeluarkan batu batasan wilayah, setelah menekan tingkatan alam senior tua berambut merah ini, niat pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang, bersama roh pedang menerobos ke sangkar api ini. Roh pedang pun segera mengeluarkan teleportasi pedang, dua orang ini pun menghilang, sebuah bara api membara ke arah mereka berdiri. Di saat warrior yang dan roh pedang hilang, terdengar suara teriakan kuat. Warrior yang, hari ini kamu tidak mungkin bisa kabur. Senior tua berambut hitam bergerak, berubah menjadi bara api menghilang dari tempat semula. Dunia magma. Warrior yang dan roh pedang pun bergerak sangat cepat, tempat yang mereka lalui, energi pedang beterbangan, menerobos magma, tetapi senior tua berambut merah bagaikan ular terus mengejar mereka. Jika seperti ini terus, tidak akan ada habisnya. Ada cara lain. Warrior yang menggerakkan tangan kanan, sebuah perisai iblis muncul di tangannya. Meskipun senior tua berambut merah ini hanya alam kaisar level 9, tapi kekuatan malah lebih kuat dari setengah suci. Untung saja, di bawah pengendalian batu batasan wilayah, kecepatan senior tua ini melambat, membuat dia dan roh pedang masih ada kesempatan untuk kabur. Kamu tahan dia dulu, kita kabur keluar dari dunia magma ini. Di dunia magma, kecepatanku tidak bisa sampai titik tertinggi, sedangkan dia tidak ada penghalang ini. Jadi, asalkan keluar dari sini, kita baru ada kesempatan kabur dari dia. Roh pedang sambil berkata, sambil mengeluarkan teleportasi pedang, bersama dengan warrior yang menghilang dari tempat semula. Hanya saja, tidak lama kemudian, senior tua berambut merah kembali muncul di belakang mereka. Bam! Saat ini, mendadak muncul pilar api di depan warrior yang. Warrior yang pun kaget, tidak berani gegabah, memasukkan energi hitam ke perisai iblis dan menahannya. Baf! Pilar api menghantam ke arah perisai iblis, langsung membuat warrior yang dan roh pedang terpelanting ratusan meter. Karena warrior yang ada di depan, badannya merasa lebih sakit, sedangkan roh pedang di belakang dia, merasa tidak begitu sakit. Meskipun kamu lari ke ujung dunia, hari ini aku juga pasti akan membunuhmu. Suara senior tua berambut merah mulai bergema di telinga mereka, ekspresi mereka berdua pun berubah, baru ingin kabur, tapi bara api langsung mengepung mereka berdua. Wush! Cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, menerobos bara api, warrior yang dan roh pedang pun berubah menjadi cahaya pedang, terbang ke arah kejauhan. Akan mampus jika terus seperti ini. Suara warrior yang pun semakin serius, bibirnya juga mulai mengalir darah. Bam! Saat ini, dari dunia magma yang ada di kejauhan mendadak retak dan muncul seorang berjubah hitam di depan mereka. Warrior yang dan orang berjubah hitam ini pun sama-sama tercengang. Kamu. Orang berjubah hitam dan warrior yang sama-sama bersuara, nada bicara mereka pun sangat bahagia. Orang berjubah hitam ini adalah Bulderkin. Cepat, bantu aku, keluarkan batu batasan wilayah,
membantuku membunuh orang-orang pengkhianat yang ada di belakangku. Nada bicara Bulderkin sangat bahagia. Para pengkhianat ini terus mengejarku beberapa hari tanpa istirahat. Akhirnya hari ini bisa memperlihatkan kehebatanku pada mereka. Kamu juga dikejar. Berapa orang setengah suci? Tanya warrior yang. Sekitar belasan orang. Bulderkin melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa. Asalkan ada batu batasan wilayah dan kita bekerja sama, pasti bisa sambil lari sambil membunuh mereka. Warrior yang pun murung dan berkata, aku juga sedang dikejar. Bulderkin pun kaget dan berkata, jangan bilang, kamu juga dikejar belasan orang. Hanya satu orang. Jawab warrior yang. Hanya satu, kamu kenapa lari, bunuh saja langsung. Ujar Bulderkin dengan percaya diri. Dan di saat ini, senior tua berambut merah pas muncul di belakang warrior yang mereka. Pendekar hitam spesies penentang. Senior tua berambut merah melihat Bulderkin, seketika mengerutkan kening. Bulderkin menunjuk senior tua berambut merah dan berkata, aku bantumu selesaikan. Selesai berkata, dia langsung menyerang ke arah senior tua berambut merah. Buff. Sebuah sosok bayangan terpelanting keluar. Dia adalah Bulderkin. Sial. Warrior yang, cepat pergi, aku tidak mengenalmu. Nada bicara Bulderkin terdengar sedikit menderita. Bersambung. Bab 725. Makhluk magma yang menakutkan, 2. Tidak lama kemudian, 10 orang setengah suci yang mengejar Bulderkin pun muncul, yang menjadi ketua adalah Martin Swan. Dengan demikian, warrior yang, Bulderkin dan roh pedang pun dikepung. Warrior yang, kamu. Saat Martin Swan melihat warrior yang, ekspresi langsung murung. Dibandingkan dengan Bulderkin, dia lebih benci warrior yang. 10 orang setengah suci. Warrior yang pun terkejut, berkata dengan nada tidak senang, Bulderkin, dasar pembawa sial. Kamu kenapa lari sampai ke klan api suci? Kalau datang, ya datang saja, kenapa sampai membawa 10 orang setengah suci? Berjumpa denganmu, memang sial sekali. Awalnya berjumpa dengan Bulderkin, dia juga sangat bahagia, karena bisa bekerja sama dengan Bulderkin melawan senior tua berambut merah ini. Mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi setidaknya masih bisa bertahan hidup. Tak disangka Bulderkin malah membawa 10 orang setengah suci, di antaranya ada musuh lama dia. Pembawa sial. Kamu yang pembawa sial. Dari awal sudah tidak seharusnya ikut bersamamu pembawa sial ke tanah suci. Belakangan ini tiap hari dikejar, waktu istirahat pun tidak ada. Bulderkin berkata, awalnya mengira kabur ke klan api suci, bisa meminjam tempat ini untuk lepas dari pengejaran pengkhianat tanah suci. Tak menyangka berjumpa denganmu, kamu malah menyinggung makhluk tua alam setengah suci. Dasar pembawa sial. Kamu sebenarnya melakukan apa di klan api suci sampai makhluk tua turun tangan mengejarmu? Bulderkin awalnya juga bahagia bisa berjumpa warrior yang, karena warrior yang memiliki batu batasan wilayah. Mereka pun memiliki peluang lebih besar untuk kabur, tapi dia tak menyangka, warrior yang menyinggung makhluk tua alam setengah suci. Ini satu orang sama seperti 10 master setengah suci. Bukan masalah besar, hanya ingin melenyapkan klan api suci. Ujar warrior yang. Bulderkin pun tercengang, lalu mengacungkan jempol pada warrior yang dan berkata, kamu hebat. Tenang saja, jika aku berhasil kabur, aku pasti akan membantu mengubur mayatmu. Warrior yang berkata, sepertinya kamu juga tidak ada kesempatan untuk kabur.
Bulderkin melihat ke arah senior berambut merah dan berkata, balaslah dendam pada orangnya. Klan api suci bukan aku yang membunuh, tidak ada hubungan denganku, bagaimana menurutmu? Asalkan makhluk tua yang di depannya tidak menyerang, dia masih ada peluang untuk menerobos keluar. Pendekar hitam spesies penentang, pasti akan dibunuh semua orang, ujar senior tua berambut merah. Bulderkin mengangguk kepala, lalu memandang warrior yang dan berkata, sebenarnya, menurutku kita boleh kerja sama sekali lagi, bagaimana menurutmu? Memangnya ada pilihan lagi, ujar warrior yang adil sedikit, kamu yang menyinggung senior tua berambut merah ini, maka kamu sendiri yang menangani masalahku. Aku juga sendiri yang menangani, bagaimana? Ujar Bulderkin. Diam. Saat ini, Martin Xuan mendadak berteriak, Bulderkin. Warrior yang kalian berdua mengira kalian sudah mencapai alam setengah suci. Meskipun sudah mencapai alam setengah suci, hari ini juga jangan berharap bisa kabur dari sini. Sialan. Aku lagi berbicara. Kamu beraninya memotong pembicaraanku. Bulderkin bergerak, menyerbu ke arah Martin Xuan, pengkhianat sepertimu, aku seharusnya dari awal langsung membunuhmu saja. Bam. Tetapi tidak lama kemudian, Bulderkin kembali ke sisi warrior yang tak berdaya, dia baru menyerang, 10 master langsung mengepung. Meskipun dia sangat kuat, tapi satu orang juga tidak mungkin bisa melawan 10 orang setengah suci. Tidak langsung dibunuh, sudah termasuk luar biasa. Orang terlalu banyak, tidak sanggup melawan. Bulderkin menggeleng kepala dan berkata, tapi tidak apa-apa, tidak lama lagi, ada orang yang akan membantuku. Lebih baik pikirkan cara kabur saja, ujar warrior yang dengan kekuatan musuh sekarang, ingin menang melawan mereka, itu bagaikan mimpi di siang bolong. Sekarang kabur saja sudah menjadi pertanyaan besar. Senior tua berambut merah dan Martin Xuan mereka masih belum menyerang, hanya mengepung warrior yang dan Bulderkin. Sedangkan warrior yang dan Bulderkin juga tidak berani bergerak, hanya terus mencari kesempatan. Siapa Anda? Martin Xuan memandang senior berambut merah, tatapan pun sangat serius. Karena senior tua ini sangat kuat, lebih kuat dari kakak seperguruannya Joker Xuan. Kalian tidak berhak menanyakannya. Senior tua berambut merah berkata, aku tahu apa yang kalian khawatirkan, juga tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Tapi, batu batasan wilayah di badan warrior yang bagaimanapun tidak akan serahkan pada kalian. Itu adalah milik kelompok suci, ujar Martin Xuan. Sebelumnya iya, tapi sekarang sudah ada di tangan warrior yang adalah miliknya. Jika sekarang ada di tanganku, maka akan menjadi milikku, ujar senior tua berambut merah. Anda ingin menjadi musuh kelompok suci? Tanya Martin Xuan. Senior tua berambut merah mencibir dan berkata, pihak kuat di tanah suci, kalian kelompok suci memang termasuk paling kuat, tapi di tanah suci, tidak hanya kelompok suci satu pihak kuat saja. Ditambah saat ini pendekar hitam spesies penentang akan segera muncul, kalian kelompok suci pasti akan berdiri di garis paling depan. Jadi, jangan berharap menggunakan nama kelompok suci untuk mengancamku. Jika kita bertarung, pasti hanya akan sama-sama terluka, lalu membiarkan kedua orang ini mendapatkan keuntungan dengan mudah. Martin Xuan berkata, bagaimana jika kita menangkap dua orang ini dulu, lalu membahas cara pembagian hasil benda yang ada di badan mereka berdua, bagaimana? Senior tua berambut merah diam sejenak lalu berkata, boleh. 2R. Di saat ini, di satu sisi dunia magma mendadak terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga.
Selanjutnya Joaskian muncul di depan senior tua berambut merah. Ekspresi Joaskian sekarang sangat jelek, tidak seharusnya sangat ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya senior tua berambut merah. Muka pucat Joaskian berkata dengan nada gemetar, "Ada makhluk magma yang berlimpah, paling rendah alam kaisar, juga ada alam setengah suci. Dua pelindung sudah gugur, sebagian besar anggota klan dibunuh. Kepala klan api suci sudah akan berakhir." Senior tua berambut merah pun kaget dan berkata, "Aku sudah meremehkan kekuatan makhluk-makhluk yang ada di dasar gunung api ini. Sekarang suruh semua pendekar hitam alam kaisar dan alam setengah suci segera keluar dari bawah tanah, selamatkan sebisa mungkin. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi." Dan di saat ini, belasan bara api dari arah dunia magma terbang ke samping senior tua berambut merah. Mereka adalah Blaise Tong dan tetua tertinggi. Selain itu juga ada 100 lebih pendekar hitam klan api suci, di antaranya ada pria juga ada wanita, juga ada tua, juga ada yang masih kecil. "Kepala klan, cepat kabur. Kita harus segera kabur dari sini." Nada bicara tetua tertinggi pun dipenuhi rasa panik dan sedikit ketakutan. Duar. Mendadak, suara ledakan ini pun menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat, ekspresi langsung berubah. Bulderkin pun menelan air liur dan berkata, "Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan?" Warrior yang saat ini juga sedikit tercengang. Di ujung depan semua orang, ada makhluk raksasa magma yang berbagai macam. Setiap makhluk raksasa magma ini memiliki bentuk badan raksasa, berdiri di depan manusia bagaikan semut berdiri di depan gajah. Yang paling penting, makhluk raksasa magma ini, paling rendah adalah tingkat kaisar. Jumlah mencapai ratusan ribu ekor. Semakin lama semakin banyak. Mendadak, makhluk raksasa magma ini pun berhenti. Kemudian, seorang gadis kecil yang diselimuti bara api muncul di depan semua orang. Gadis kecil ini dari luar kelihatan baru berusia 5 atau 6 tahun, sama seperti Mimi Lei, memiliki bentuk yang aneh. Di kepalanya diikat 2 rambut berwarna merah, ikatan rambut ini bergerak maka akan muncul gelombang energi di sekitarnya. Di badannya memakai baju yang terbuat dari bara api. Yang paling penting sepasang mata gadis kecil ini adalah 2 kelopak bunga bara api. Raja Roh Langit Bumi. Senior tua berambut merah pun kaget, suara juga sedikit bergetar. Dia tidak menyangka, di bawah tanah klan api suci ada Raja Roh Langit Bumi. Martin Xuan dan lainnya pun mulai serius. Meskipun mereka ada 10 orang alam setengah suci, tapi di depan ratusan ribu alam kaisar, juga ada mungkin alam setengah suci. Berpikir demikian, Martin Xuan pun ada niat untuk mundur, tapi pergi begitu saja, hati mereka juga tidak rela. Karena warrior yang dan Bulderkin sudah ada di depan mata, jika sekarang pergi, kedepannya akan sangat susah mau menangkap mereka lagi. Gadis kecil ini mendadak berkata, "Apakah leluhur klan api suci masih hidup?" Senior tua berambut merah pun terdiam dan berkata, "Siapa Anda? Kenapa bisa mengenal leluhur dari klan api suci?" Gadis kecil memandang ke arah senior tua berambut merah dan berkata, "Semua ini karena leluhur kalian. Waktu itu demi menaklukkanku, mengurungku di bawah tanah bagian paling dalam, lalu membentuk formasi laksa api untuk menahanku. Sayangnya, saat aku dalam kondisi lemah, dia tidak datang. Sekarang melihat dia seharusnya sudah mati di pertempuran besar waktu itu. Jika tahu seperti ini, aku seharusnya dari awal keluar, bukan tunggu sampai sekarang terpaksa keluar." Semua orang pun merasa terkejut.
Gadis kecil di depan mereka ini sudah hidup 100.000 tahun. Adalah manusia zaman kuno. Senior tua berambut merah berkata dengan serius, "Master, leluhurku juga sudah meninggal dunia. Dendam di antara kamu dan dia. Dendam aku dan dia." Gadis kecil memotong pembicaraan senior tua berambut merah dan berkata, "Gunakan nyawa klan dia untuk membayarnya. Hari orang klan api suci, jangan berharap ada yang bisa pergi, semuanya harus mati." Selesai berkata, muncul 50 gumpalan bara api di sekitar warrior yang mereka. Gumpalan bara api ini sebesar ukuran kepalan tangan gadis kecil ini. Meskipun hanya berukuran sebesar kepalan tangan gadis kecil, tapi sudah membuat semua orang panik. Karena 50 gumpalan bara api, semuanya alam setengah suci. 50 alam setengah suci. Mampuslah kali ini. Bibir Bulderkin pun bergetar. 50 alam setengah suci, ratusan ribu makhluk tingkat kaisar, juga ada gadis yang sudah hidup 100.000 tahun. Sekarang berada di dunia magma, sama sekali tidak mungkin bisa kabur. Anda. Saat ini, Martin Xuan mendadak berkata, "Ini adalah dendam Anda dengan klan api suci, tidak ada hubungan dengan kami. Kami juga tidak ada niat jahat dengan Anda, bagaimana jika kami pergi dulu? Jika sudah datang, jangan pergi lagi," ujar gadis kecil tersebut. Bam! 50 gumpalan bara api ini mendadak memancarkan aura panas menyelimuti warrior yang mereka. 50 alam setengah suci menyerang bersamaan. Kekuatan ini akan ada seberapa menakutkan. Tapi senior tua berambut merah dan Martin Xuan mereka juga bukan orang lemah. Di saat 50 alam setengah suci menyerang, mereka juga serentak menyerang. Warrior yang, jika kamu tidak ingin mati, cepat keluarkan batu batasan wilayah untuk menekan mereka, teriak Martin Xuan. Diam. Warrior yang, roh pedang dan Bulderkin, mereka bertiga bekerja sama menyerang keluar. Mereka sama sekali tidak memedulikan perkataan Martin Xuan, apakah sedang bercanda. Menekan makhluk bara api membantu Martin Xuan. Dia juga tidak bodoh. Target sasaran gadis kecil ini adalah klan api suci. Jika dia menekan, mungkin saja akan menjadi target sasaran dia pula. Saat ini, sebuah cahaya api muncul, kemudian gadis kecil bara api ini mendadak muncul di depan warrior yang menghadang jalan mereka bertiga. "Aku merasakan aura familiar di dalam dirimu." Gadis kecil ini menatap warrior yang bersambung.